Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf karena pada siang hari ini panjenengan saya hadirkan di ruang Vicon ini yang mungkin semestinya Bapak dan Ibu harus istirahat atau sare di waktu siang ini. Ya terpaksa kami ajak sejenak untuk berkoordinasi karena memang ada hal yang harus kami sampaikan kepada panjenengan sesuai dengan apa yang sudah saya informasikan melalui WA grup SMP tadi, bahwa ada revisi yang harus kita lakukan berkaitan dengan pembagian tugas. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah, Bapak DRS Warno MPD, untuk akan saya sampaikan terlebih dahulu berkaitan dengan pembagian tugas yang harus kita benahi. Nanti untuk Bapak Kepala Sekolah mungkin bisa memberikan tambahan ataupun penguatan terhadap apa yang kami sampaikan hari ini. Mudah-mudahan nanti juga berjalan lancar sehingga tidak menyita waktu yang cukup banyak. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu, perubahan atau revisi pembagian tugas ini harus dilaksanakan karena ada yang melatar belakangi. Latar belakangnya adalah begini. Pada saat kita rapat pembagian tugas saat itu, belum ada informasi atau hal yang mendasari saya untuk menentukan alokasi pembagian jam kepada panjenengan yang berkaitan dengan satu, yaitu kemarin siang Bu Perwasih itu memberikan informasi kepada saya berkaitan dengan adanya rekrutmen P3K, pegawai P3K itu, yang mana di dalamnya itu menyampaikan ke saya bahwa salah satu persyaratan bahwa mengajarnya itu harus linier, walaupun tidak seluruhnya linier. Padahal Bu Purwasih waktu kita mengadakan pembagian tugas kemarin, kebetulan yang basicnya bahasa Indonesia itu belum dapat, dan itu salah satu syarat dari yang sudah masuk di Dapodik gitu. Kemudian ada latar belakang yang lain yang perlu kita pertimbangkan juga, yaitu adanya guru dari sekolah lain, dari SMP Negeri 1 Wuryantoro, Pak Raditya ya, yang meminta ataupun melakukan tambahan jam mengajar di sekolah kita. Ini juga perlu kita sikapi. Kemudian setelah itu pertimbangan berikutnya yaitu dari Bu Francisca Puki Rumaila yang pada saat ini statusnya sudah lulus dalam menempuh PPG, walaupun secara bukti dokumen belum memegang sertifikat pendidik, tetapi untuk mempersiapkan nanti setelah kita jalani pembelajaran ini, ternyata kok Bu Pungki harus sudah melengkapi untuk keterkaitannya pengajuan tunjangan profesi dan harus pemenuhan jam sampai 24 jam, maka ini juga menjadi pertimbangan akan adanya beberapa perubahan. Oleh karena itu, panjenengan hari ini kita undang, kita hadirkan di sini, akan kami sampaikan beberapa perubahan-perubahan yang ada dalam pembagian tugas mengajar yang harus kita laksanakan. Jadi dasarnya semacam itu, pertimbangan-pertimbangan kita yang harus kita jalani semacam itu. Mohon maaf karena pada saat pembagian tugas waktu itu yang sudah kita laksanakan, saya belum mengetahui tentang aturan-aturan yang harus dijalani, terutama kaitannya dengan P3K dan juga
informasi dari Bu Pungki yang mungkin kemarin baru juga saya berikan solusi ataupun bertanya kepada beliau. Nah, kemudian di sini akan mohon izin saya akan melakukan share screen terlebih dahulu. Adanya perubahan yang sedang kita laksanakan dari pembagian tugas yang sudah ada supaya Bapak Ibu mohon dikonfirmasi apakah sudah tampil tayangan yang ada di panjenengan nggih. Sampun. Oke, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, untuk yang berkaitan dengan perubahan-perubahan, kalau pendidikan agama Pak Yusroni tidak ada perubahan. Kemudian Mbak Miftah Nur Aziza juga tidak ada perubahan. Ini dalam pembagian real ya, pembagian tugas realnya. Nanti yang berkaitan dengan settingan di Dapodik, nanti ada pembicaraan tersendiri kaitannya Mbak Miftah karena belum terdaftar di Dapodik, nanti persikapan tersendiri. Kemudian Bapak Sukamta SPD untuk PPKN juga tidak ada perubahan. Pak Budi Marwanto juga tidak ada perubahan. Nah, di sini yang mulai ada perubahan adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, ini untuk Pak Suhartono, SPD MPD tidak ada perubahan. Bu Mulyem, SPD tidak ada perubahan. Pak Marsudi ini ada perubahan. Pak Marsudi yang kemarin kelas 8 C, D, dan F, jumlahnya itu adalah 18 jam, ditambah kepala perpustakaan. Ini ada perubahan untuk saat ini, perubahannya Pak Marsudi hanya ada di kelas 8 C dan D. Jumlahnya 12 ditambah jabatan tambahan kepala perpustakaan 12, sehingga jumlahnya menjadi 24. Untuk Bu Prasaktianingsih SPD tidak ada perubahan. Ibu DRA Suwarni tidak ada perubahan juga. Bu Purwasih yang tadinya di mata pelajaran Bahasa Indonesia belum disetting di situ, untuk saat ini sudah kita masukkan di kelas 8F. Jadi ini pergeseran dari jamnya yang kemarin dibagikan kepada Pak Marsudi bergeser kepada Bu Purwasih SPD. Ini berkaitan dengan apa yang tadi sudah saya sampaikan di depan. Kemudian yang berikutnya mata pelajaran bahasa Inggris. Ini juga terdapat banyak perubahan. Untuk Bapak Sumardi yang tadinya adalah kelas 8 A, B, C, D, E, F, G. Untuk saat ini berkaitan dengan Bu Pungki yang tadi sudah saya sampaikan di depan, maka Bapak Sumardi SPD MM ini ada di kelas 8B, 8C, 8D, E, F, G. Jumlahnya 24. Untuk posisi wali kelas tidak ada perubahan sama sekali. Kemudian untuk Bu Fitri Uki Margi Untari SPD tidak ada perubahan, masih sama seperti kemarin di kelas AB, ya 7 AB dan F, kemudian kelas 9-nya DEF, jumlahnya 24. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Bu Francisca. Bu Francisca Pungki Rumaila, SPD. Ini ada perubahan yang semula kemarin untuk bahasa Inggris hanya ada di kelas 7 CDE, sekarang bertambah di kelas 8A dan kelas 9AB, sehingga jumlahnya 24. Kelas 7-nya masih tetap 7 CDE, kemudian 8-nya 8A, 9-nya adalah 9AB. Kemudian Bu Ika Febriani Setianingrum, SPD,
untuk mata pelajaran bahasa Inggris, panjenengan ada di kelas 9C, jumlahnya 4. Kemudian mata pelajaran matematika, ini tidak ada perubahan, Bu Nasih masih tetap selama di bulan Januari ini. Kemudian Pak Srianto juga masih tetap, Pak Srianto SPD, kelas 7 ABC dan kelas 9 EF. Bu Daerah Sri Wahyuningsih juga masih tetap, Bu Yulis Admini juga masih tetap, Pak Muhammad Kamaluddin juga masih tetap. Kemudian kita lanjutkan mata pelajaran seni budaya. Ini untuk secara real seperti ini. Nanti yang berkaitan dengan pembagian di Dapodik, karena Pak Muhammad Fadli belum masuk di Dapodik, nanti pengaturan akan kita sampaikan secara individu kepada penjenengan. Katanya nanti saat input rapot harus menggunakan akun dari Bapak yang siapa yang harus dipakai. Mohon maaf, ini ada suara, mungkin mic-nya ada yang dihidupkan, tolong dimatikan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan untuk Bapak Rohmadi SPD juga tidak ada perubahan. Pak CP Wahyu CP SSI juga tidak ada perubahan, masih seperti pembagian yang awal kemarin yaitu 7A dan 7B. Ini beliau juga sudah berpesan kemarin untuk maksimal hanya 6 saja, maten. Kemudian untuk mata pelajaran IPA ini ada perubahan. Ini berkaitan dengan Bu Purwasih yang kita geser ke mapel linear sesuai jasa yang dimiliki ke bahasa Indonesia tadi. Maka di sini untuk Pak Tulus tidak ada perubahan. Ibu DRA Sri Wahyuningsih ada perubahan. Ada tambahan 1 kelas lagi yang semula hanya dari kelas 8C DE kemudian 9AB. Untuk saat ini Bu Sri Wahyuningsih harus ditambah di kelas 8B, sehingga kelas 8-nya mulai dari 8B C DE, kelas 9-nya ke kelas 9AB, jumlahnya menjadi 30. Ini mohon untuk dipahami, dimengerti, karena pergeseran Bu Purwasih ini pasti akan berdampak di mapel IPA, karena kemarin Bu Purwasih kita beri di mapel IPA. Kemudian Bu Eni Jati Astuti juga ada perubahan. Perubahannya juga cukup banyak ini. Kalau kemarin Bu Eni Jati itu hanya di kelas 7A sampai dengan 7D, kemudian kelas 8 dan AB, sekarang berubah. Untuk kelas 7-nya Bu Eni seluruhnya kelas 7A, B, C, D, E, F, G, kemudian ditambah kelas 8A. Jumlahnya 35. Ini mohon untuk dipahami juga permasalahan yang kita hadapi dan harus kita pecahkan bersama-sama ini. Kemudian mata pelajaran berikutnya untuk Pak Sumbogo IPS ya, Pak Sumbogo tidak ada perubahan. Bu Sri Artanti SPD juga tidak ada perubahan. Bu Mulyani SPD tidak ada perubahan. Saya sendiri juga tidak ada perubahan. Selanjutnya untuk mata pelajaran Penjaskes Orkes, ya, Penjas Orkes atau Penjaskes, ini ada perubahan khususnya bagi Bu Rohyani Kustiarsih. Untuk Pak Robin tidak ada perubahan, masih tetap kelas 7 seluruhnya A, B, C, D, E, B, kemudian kelas 9-nya D, E, F, jumlahnya 27. Bu Rohyani yang mengalami perubahan adalah di kelas 8. Yang tadinya Bu Rohyani kelas 8 seluruhnya, ditambah kelas 9 ABC, ini karena ada permohonan dari Mas Raditya Galih untuk menambah jam di sekolah kita, maka untuk Pak Raditya Galih Jatikusumo SPD, kita masukkan, kita beri jam di kelas 8A dan 8B, masing-masing 3 jam, sehingga jumlahnya 6 jam. Kemudian mata pelajaran prakarya,
ini hanya ada Bu Purwasih dan Bu Ika Febriani karena untuk Bu Pungki sudah kita maksimalkan di mata pelajaran bahasa Inggris. Bu Purwasih untuk prakarya sekarang mengajar di kelas 8 ABC dan kelas 9 seluruhnya. Jumlahnya 18. Kemudian Bu Ika Febriani Stengrum ini kelas 7 seluruhnya masih tetap. Kemudian kelas 8-nya kelas 8 DEFG jumlahnya 20. Kemudian wali kelas 7E masih tetap. Ini untuk Bu Purwasih 18 ini di prakarya, kemudian ditambah yang 6 jam di bahasa Indonesia tadi. Bu Ika ini 20 jam di prakarya ditambah 4 jam yang di bahasa Inggris tadi. Kemudian Pak Sriharto, BKTK tidak ada perubahan, membimbing seluruh rombel yang ada, baik kelas 7, 8 maupun 9. Kemudian bahasa Jawa, ini alhamdulillah saya kemarin sudah diberi informasi dari Mbak Winda selaku operator sekolah bahwa Mbak Aris Prihatin ini sudah dialihkan dapodiknya ke SMP kita sehingga sudah tidak terjadi kendala lagi, tidak ada perubahan. Bu Eka Hadiarni ini masih tetap 8F dan kelas 9 ABC. Bu Endang Wijayanti yang tambahan jam di sekolah kita masih tetap di kelas 9 DEF jumlahnya 6. Sedangkan Mbak Aris juga masih tetap seperti pembagian semula, tidak ada masalah karena sudah masuk di dapodik beliaunya ini. Kelas 7 seluruhnya, kemudian kelas 8 A, B, C, D, E, dan kelas 8G jumlahnya 24. Untuk BPBK, Bapak Wiyoto SPD masih tetap kelas 8 DEFG dan kelas 9 ABCDF. Untuk Pak Koni Wandono SPD MPD juga masih tetap kelas 7 seluruhnya dan kelas 8 ABC. Untuk yang agama Kristen Katolik masih tetap Pak Sumarsono SPDI dan Pak CP Wahyu CP SSI. Ini untuk apa yang kami sampaikan, dan mohon maaf apabila ini nanti terpaksa harus ada perubahan di penjenengan, ini semata-mata supaya bagaimana teman-teman kita bisa terakomodasi, kemudian berkaitan dengan persyaratan-persyaratan yang nantinya harus dipenuhi juga bisa dipenuhi. Begitu Bapak Ibu, ini akan saya tutup dulu share screen saya. Oke. Bagaimana Bapak Ibu, apakah yang kami sampaikan tadi sudah bisa dipahami, khususnya Bapak Ibu yang mengalami perubahan? Ini nanti mohon untuk memberikan konfirmasinya karena hari ini Mbak Winda tadi menyampaikan dapodik harus diinput, mungkin nanti Mbak Winda bisa menyampaikan tambahan informasi yang berkaitan dengan itu atau yang lain. Monggo dipersilakan kepada Bapak Ibu atau mungkin Bapak DRS Warno MPD, Bapak Kepala Sekolah. Monggo Pak. Pak Warno, selamat siang. Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak, aturan wedalipun Salam Pak, monggo. sehat selalu. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilihat, bisa didengar suara saya? Halo? Bisa Pak. Halo, bisa didengar? Jelas. Oke, dilanjut. Oh iya, terima kasih. Om Mardi bisa sambil ngerokok juga nggak apa-apa. Terima kasih, selamat siang, salam sehat teman-teman semua, selamat bergabung
kami lihat ini tadi ada 21 peserta yang ikut. Alhamdulillah mungkin sudah separuh lebih dari Bapak Ibu guru kita yang ikut. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa menjadi kebiasaan, karena memang era sekarang ini harus dekat dengan teknologi. Kemudian kepada teman-teman yang sudah giat melatih teman-teman, terima kasih. Untuk selanjutnya secara substansi, untuk pembagian tugas demi semuanya, mohon untuk bisa masing-masing memaklumi atas perubahan yang terjadi, sehingga kita semuanya bisa menerima perubahan ini dan bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Salam semuanya, salam sehat untuk kita warga SMP 1 Jalan. Terima kasih. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Bu Tanti, penjenengan resen, monggo ada sesuatu yang disampaikan, dipersilakan Bu Tanti. Nggak ada Pak, semua terkondisikan. Matur nuwun. Oke, resennya diturunkan Bu kalau sudah tidak ada. Ya, mungkin Bapak Ibu yang lain monggo dipersilakan untuk resen dulu supaya bisa nanti saya berikan waktunya. Mungkin Mbak Winda ada yang perlu disampaikan? Mbak Winda, selamat siang. Ada yang ingin disampaikan? Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Sambil saya sambil nih. Halo. Oke, Bapak Ibu yang lain mungkin Pak Mardi atau siapapun yang ingin menyampaikan sesuatu, dipersilahkan. Untuk Bapak Ibu yang mengalami perubahan, kalau tidak ada konfirmasi, monggo Pak Mardi. Terima kasih. Terima kasih. Suara saya bisa dengar, Pak? Bisa, Pak. Bisa. Oh, bisa ya? Bisa. Bisa, sakit. Oke. Ini kaitannya dengan absensi hubungannya dengan absensi siswa, Pak. Jadi kita bisa melihat foto siswa itu dari folder yang sebelah kiri itu ada apa itu namanya? Siswa. Oke. Kemudian kita klik bagian absensi, nanti akan muncul gambar-gambar siswa yang sudah absen, Pak. Ya, kebetulan untuk 8F itu sudah 100% semua, alhamdulillah. Oke. Nanti kalau kurang jelas, pertemuan besok kalau bisa ketemu lagi di sekolahan, Pak, biar lebih jelas lagi. Oh, oke. Cukup Pak Mardi? Nggih, ngoten mawon, Pak, matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Info yang disampaikan oleh Pak Mardi, monggo nanti bisa kita sikapi bersama-sama. Kita bareng-bareng untuk mensikapi aplikasi mobil Exam Pro dan juga yang lainnya. Mumpung kita juga, mohon maaf Pak Mardi, speakernya saya matikan dulu. Ya, dengar.
Saya ulangi lagi, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Mardi tadi, mari kita juga sikapi, dan selamat bergabung Bu Endang Wijayanti, penjen baru saja masuk, mungkin tidak apa-apa. Tadi sudah kami sampaikan, Bu Endang, kalau penjen tidak ada perubahan yang berkaitan dengan pembagian tugas, hanya ini mungkin tambahan karena masih ada waktu sedikit, kita manfaatkan terhadap apa yang disampaikan Pak Mardi tadi, mobil Exampro, monggo sambil untuk kita lihat absensi siswa yang bagaimana cara melihat foto atau selfie anak-anak, ngaten nggih Pak Mardi, caranya seperti itu. Kemudian juga nanti berkaitan dengan bagaimana kita melakukan pembelajaran secara Vicon atau video conference. Alhamdulillah kemarin hari Kamis saya sudah melakukan Vicon dengan anak-anak, pembelajaran di jam saya, dan walaupun saya dari awal juga sudah meyakini dan memprediksi tidak mungkin akan 100% anak bisa mengikuti semua, tapi alhamdulillah juga lumayan banyak yang mengikuti. Anak-anak juga cukup semangat, antusias, dan itu juga menjadi salah satu pengalaman dari saya, ataupun menurut pendapat saya, akhirnya saya mempunyai pengalaman untuk memulai pembelajaran Vicon dengan anak-anak. Monggo dipersilahkan kepada Bapak Ibu yang lain, dua hal yang ada, baik itu aplikasi Exampro maupun semua aplikasi yang ada di Office 365, mari kita manfaatkan. Semuanya itu mari kita bersama-sama, kita coba dan coba. Kalau ada kendala, nanti kita pecahkan bersama-sama. Jadi semacam itu yang menurut saya, Bapak Ibu yang lain tidak usah tidak usah merasa takut ataupun bagaimana, sehingga semuanya itu kita akan coba dulu. Saya, Bapak Ibu yang lain itu juga sama, masih sama-sama belajar dalam hal ini. Kalau kita tidak mencoba, nah kita tidak akan pernah tahu rasanya bagaimana, kendalanya seperti apa, kemudian yang harus kita lakukan apa. Maten nggih Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang lain, monggo dipersilahkan, masih ada waktu, bisa Pak Mardi atau Bapak Ibu yang lain. Maaf, saya tak terima telepon dulu sebentar. Halo, suara saya bisa didengar? Bisa didengar, Pak? Mardi. Halo. Bisa monggo. Nah, kembali mengulang tadi Pak, untuk yang absensi siswa, itu nanti kalau Bapak Ibu guru sudah masuk ke yang sis.cga itu, kemudian yang sebelah kiri itu dicari master data. Kalau master data kemudian pilih siswa. Sesudah siswa baru bisa kita pilih kelas. Bisa semua kelas, bisa per kelas. Kemudian diklik titik tiga sebelah kiri itu, lihat detail. Itu detail siswa itu nanti di bawah. Nah, karena misalnya itu rekap harian, berarti satu hari itu absen atau tidak akan kelihatan fotonya. Jadi mungkin anak-anak foto tidak pakai seragam atau pas ngeligo, raklamben itu akan kelihatan, Pak. Begitu. Begitu aja Pak informasi dari saya. Matur nuwun. Oke, matur nuwun Pak Mardi, itu juga perlu kita sikapi. Misalnya ditemukan anak-anak yang seperti disampaikan Pak Mardi, ya itu nanti kan menjadi bahan kita untuk memberikan bimbingan. Dibimbing semestinya kalau absensi bagaimana harus berpakaian dan lain sebagainya. Ngoten nggih Pak nggih. Monggo yang lain, masih ada waktu, mumpung ketemu di Vicon semacam ini. Bu Endang, mungkin ada sesuatu yang disampaikan? Mboten Pak. Mangke mawon kula derek. Mangke mawon dalem matur panjenengan. Nggih. Oh, nggih. Pamer kembang ya, Pak. Ngapunten iki wau infonipun telat.
terus nembe Oh, bika. oke. Apa? Bika gen WA. Nggih, nggih. Bapak Ibu yang lain, apakah sudah dirasa cukup? Tidak ada lagi, nggih? Kalau tidak ada lagi, mohon untuk semua kamera dihidupkan dan Bapak Ibu bisa screenshot masing-masing untuk dokumen. Untuk dokumen kita, monggo kameranya dihidupkan. Gendar Kamera. saka Bar Tanti. Gendar ke Bar Tanti. Nah, Nanti. Maaf, telat tadi. Oke, Bu Baru Endang, masuk. kameranya dihidupkan. Monggo masih ada yang longgar ini di tempat saya. Telat baru tahu. Enggak apa-apa, Bu. Radit. Nah, Radit ya. Gendar Baik, enak berarti. Bu. Oke, kalau sudah dirasa cukup, saya untuk mengakhiri meeting kita siang ini mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada penyen semua dan permohonan maaf dari saya jika selama melaksanakan pertemuan ini banyak kekurangan, kekilapan, mohon untuk dimaafkan. Selanjutnya meeting kita akhiri bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Telat. Telat.